Ketika Yesus membangkitkan seorang anak laki-laki dari kematian, Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Matius 11 ayat 4-5. Ada 3 referensi spesifik mengenai Yesus membangkitkan seseorang dari kematian. Yang pertama, ketika membangkitkan Lazarus dalam Yohanes 11, Yesus berkata, "Lazarus, marilah keluar." Yang kedua, ketika membangkitkan anak laki-laki seorang janda dalam Lukas pasal 7, Yesus berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Yang ketiga, ketika membangkitkan anak perempuan Yairus dalam Lukas 8. Yesus berkata, "Hai anak, bangunlah." Seringkali saya mendengar berbagai laporan atau menyaksikan sendiri berbagai mujizat kuasa kesembuhan Tuhan. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, kanker dihancurkan, dan masih banyak lagi. Namun, merupakan kejadian yang lebih langka untuk melihat orang mati dibangkitkan. Meskipun itu telah sering didokumentasikan di abad 21 bahkan sampai hari ini. Di sepanjang tahun pelayanan kami, Tuhan yang empunya tuayan telah mengutus istri saya, Debra, dan saya ke banyak kota dan desa di India untuk melayani Injil. Ketika kami tiba dalam sebuah kebaktian kebangunan rohani di Jabalpur, Madhya Pradesh di India Utara, kami diberitahu oleh penyelenggara agar tidak mengharapkan kerumunan orang yang terlalu banyak. Mereka menjelaskan, tidak seperti pelayananmu di bagian selatan India, di mana engkau berkhotbah di hadapan lebih dari 10.000 orang. Di utara sini sangatlah sulit. Tidak pernah ada lebih dari 500 orang yang hadir pada acara apapun. Malam pertama kebaktian kebangunan rohani itu, ternyata lebih dari 1.000 orang yang hadir, yang menimbulkan semangat di antara para gembala dan pemimpin. Saat saya sedang berkhotbah dan saat pesan saya diterjemahkan oleh penterjemah saya, ada gangguan dalam kerumunan orang. Sebagian besar orang duduk di tanah. Seorang pria dan seorang wanita berdiri, dan pria tersebut menggendong seorang anak kecil yang terbaring lemas. Pasangan tersebut kelihatan cemas. Mereka mulai menggoncang keras anak itu, sementara wanita lain menuangkan air ke atasnya. Tiba-tiba, orang tuanya bergegas maju ke panggung. Sang ayah berlutut sambil menggendong anaknya, meratap dalam bahasa Hindi. Penerjemah saya menerjemahkan apa yang ia katakan. "Anak saya mati, anak saya mati." Para pengerja kebaktian kebangunan rohani berkumpul mengelilingi keluarga tersebut. Termasuk salah satu tim kebaktian kebangunan rohani kami, Dr. Daniels, yang menilai anak itu telah berhenti bernafas dan denyut nadinya sudah berhenti. Ia tidak meresponi rangsangan apapun. Secara medis, ia sudah meninggal. Ketua kebaktian kebangunan rohani tersebut, David Lai, datang ke panggung untuk memberitahu rekan kerja kami, Brother Manohar. Anak itu sudah mati. Apakah kita harus membawa orang tua dan anak itu diam-diam ke rumah sakit? Sebaliknya, Brother Manohar menjawab, "Kita akan berdoa." Ia meminta saya untuk sepakat dengan dia di dalam doa iman. Saya meminta semua orang yang hadir untuk berdiri bersama dan mengulurkan tangan mereka kepada anak kecil itu, sementara Tuhan mengurapi saya untuk menaikkan doa iman yang kuat. 30 detik kemudian, ada teriakan pujian dari para pekerja yang mengelilingi anak tersebut. Dengungan kegembiraan terdengar di antara orang-orang yang hadir. Brother Manohar benar-benar berseri-seri ketika ia kembali ke panggung dan memberikan saya laporan ini. Anak kecil ini sudah mati selama beberapa menit. Dr. Daniels meneguhkan bahwa anak itu sungguh sudah meninggal dunia. Tapi Yesus Kristus menjamah dia dan sekarang ia bangkit dan hidup. Keesokan paginya,
ibu dari anak laki-laki itu membawa dia untuk menemui Debra dan saya. Ia yang telah dinyatakan mati benar-benar hidup kembali. Ibunya tersenyum manis saat kami berjumpa dengan dia. Kabar tersebut menyebar seperti api yang liar di seluruh komunitas non-Kristen di India Utara. Seorang anak laki-laki telah dibangkitkan dari kematian oleh kuasa Yesus Kristus. Pada malam kedua Jabal Pur, lebih dari 10.000 orang hadir. Saya menjelaskan kepada semua yang hadir. Saya tahu Anda berada di sini karena seorang anak laki-laki dibangkitkan dari kematian tadi malam. Namun, itu akan membawakan kepada Anda keselamatan kekal melalui Kristus. Anda harus bertobat dan percaya bahwa Yesus disalibkan, dikuburkan, dan dibangkitkan dari kubur pada hari ketiga, dan mengakui Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Anda. Seperti yang selalu saya lakukan di sepanjang 20 tahun pelayanan saya di India, saya memimpin orang-orang dalam doa ini. Saya meninggalkan semua dewa dan dewi yang lain. Saya akan meninggalkan semua berhala saya, semua ilah saya. Saya menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saya. Setelah doa itu, saya menanyakan kepada orang-orang yang hadir, jika Anda sungguh-sungguh telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda satu-satunya, tolong angkat kedua tangan Anda sebagai bukti Anda berserah kepada Dia. Sebagian besar dari ribuan orang itu mengangkat kedua tangan mereka. Puji Tuhan, mujizat telah menarik orang-orang untuk menghadiri kebaktian kebangunan rohani tersebut. Tetapi pesan Injillah yang membawa keselamatan kekal kepada mereka. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Roma 1 ayat 16. Bagaimana dengan Anda? Maukah Anda menyerahkan hati Anda sepenuhnya kepada Dia? Menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat Anda satu-satunya. Tuhan Yesus memberkati.